2024 yang berisikan 4 latihan maharoh. Yang pertama, kita masuk kepada varian instrumen soal. Pertama, terdapat maharoh istimah. Di dalam maharoh istimah sendiri terdapat lagi 4 varian soal yang beragam, yaitu mendengarkan bacaan dan mengulangi, menjawab pertanyaan secara lisan, dan mengidentifikasikan maf'ul bih serta maf'ul mutlaq dalam teks. Di sini dapat kita lihat contohnya. Di dalam soal ini terdapat 5 perintah. Yang pertama, istima' ila qira'atil mudarris wa'id, dan ini contoh soalnya. Perintah kedua, istima' ila qira'atil mudarris maktub ma sami'ta ala qurrasatik, di mana pada perintah ini siswa mendengarkan bacaan dari guru kemudian menuliskan apa yang telah mereka dengar. Ini contoh soalnya. Masuk kepada perintah ketiga, yaitu ajib anil as'ilah adiyah wa faqan ala nasabi safawi. Setelah mendengarkan teks yang dibacakan, siswa diminta untuk menjawab secara spontan apa yang telah mereka dengar kepada lawan bicara. Masuk kepada perintah keempat dan kelima, yang diminta untuk mengidentifikasikan maf'ul bih dan maf'ul mutlaq setelah mendengar apa yang telah diucapkan gurunya. Baiklah, kita masuk kepada maharoh kalam. Di maharoh kalam tersendiri terdapat 2 varian soal yang telah kami analisis, serta 4 perintah yang terkandung. Yang pertama, perintah pertama, kul shahihan aw khata' minal ibaratil atiyah. Di sini siswa diminta menentukan pernyataan sahih atau khata'. Ini contoh soalnya. Perintah kedua, tabah dari soal wal jawab mustahdiman bil maqul bihi kama fil misal. Di sini siswa mampu bertukar pertanyaan dan jawaban kepada lawan bicara dengan menggunakan atau mempraktekkan maf'ul bih secara langsung. Seperti ini. Masuk kepada perintah ketiga. Di sini siswa mampu mengidentifikasi, yaitu menentukan objek maf'ul bih dalam struktur kalimat yang diucapkannya. Masuk kepada perintah keempat, kulil maf'ul mutlaq wa nau'aha fil ibarah. Di sini siswa mampu membedakan macam-macam maf'ul mutlaq, seperti maf'ul mutlaq li taukidi contohnya. Ini contoh soal. Baiklah, masuk kepada maharoh qiraah. Dalam maharoh qiraah tersendiri terdapat 2 variasi soal. Yang pertama, membaca untuk mendapatkan pemahaman serta mengidentifikasi objek maf'ul bih dan maf'ul mutlaq pada teks bacaan. Terdapat 4 perintah, yaitu ajib anil as'ilatil atiyah wa faqan ala nas sisa. Siswa diharapkan membaca dan memahami teks yang diberikan, kemudian memberikan jawaban pernyataan kepada teks seperti ini. Ini biasanya teks narasi, lalu ada contoh soalnya. Yang kedua, masuk kepada soh alamah soheh alamal ibarah inkanan sohihah walamatul inkanan kotor. Proses pengerjaannya, siswa diminta untuk menilai apakah pernyataan yang telah dibaca itu benar atau salah. Masuk kepada perintah ketiga, Iqra'an nas til utiyah bisyaklin kamil. Siswa diminta membaca teks yang diberikan, kemudian memastikan apa inti dari teks yang sudah dibaca. Masuk ke perintah yang keempat, siswa diminta untuk
Baiklah, kita masuk kepada maharah kitabah. Dalam maharah kitabah ini terdapat 5 varian soal. Yang pertama, menentukan maf'ul bih dan maf'ul mutlak. Pilihan ganda, yakni memilih kalimat yang sesuai, menyusun kalimat, mengi'rabkan yang bergaris bawah, dan memasukkan maf'ul mutlak. Terdapat 6 perintah, yaitu anil maf'ul mutlak fil ibarah atiyah. Di sini para siswa diharapkan mampu untuk memahami struktur kalimat yang dimana di dalamnya terdapat maf'ul mutlak. Ini contoh soalnya. Masuk kepada perintah kedua, siswa diminta untuk ihtarul kalimah munasabah imla'il qara'ah. Siswa diminta untuk memahami kalimat yang dijelaskan oleh guru, kemudian diminta untuk mengisi kekosongan. Kekosongannya dengan pilihan yang sudah disediakan. Masuk ke perintah ketiga, tertibul kalimat atiyah hakun lampuna hamal mufidah. Di sini siswa diminta untuk menyusun kalimat-kalimat yang teracak ini. Nah, untuk menjadi kalimat dengan struktur kalimat yang benar dalam bahasa Arab. Masuk kepada perintah keempat, mantahtaha hakku kama fil misal. Di sini siswa diminta untuk memahami struktur kalimat, yaitu menganalisis i'rabnya. Semisal ahabba ini sebagai fi'il dan hamid ini sebagai fa'ilnya. Masuk kepada perintah kelima, dong khoto tahtal maf'ul bih fil jumlatil atiyah. Nah, di sini siswa diminta untuk memahami struktur kalimat yang dijelaskan oleh guru. Lalu menggarisbawahi yang mana maf'ul bih pada kalimat tersebut. Masuk kepada perintah keenam, udhul maf'ul mutlaq fil jumlatil atiyah wa ghairu ma yalzam. Siswa diminta untuk memahami struktur kalimat yang dijelaskan, kemudian memasukkan maf'ul mutlaq pada struktur kalimat yang ada. Oke, karena penjelasan saya sudah selesai, selanjutnya akan kembali disampaikan oleh saudari Zafira Halisa. Dipersilakan. Baiklah, langsung saja materi kedua, yaitu ketepatan instrumen soal dengan tujuan pembelajaran. Kesesuaian latihan soal dengan tujuan yang ingin dicapai siswa melalui skema, yaitu terbagi menjadi 4, yaitu istima, kalam, qiraah, dan kitabah. Latihan yang pertama, istima, latihan mendengar bacaan dan mengulangi jawaban pertanyaan secara lisan, mendengar dan mengidentifikasi maf'ul bih serta maf'ul mutlaq dalam teks yang didengarkan. Ini dari yang dijelaskan Imelda tadi, istima dari latihan tadi. Yang kedua, latihan kalam. Latihan ini penilaian benar salah dan berbicara, tanya jawab sesama teman guna mengidentifikasi unsur maf'ul bih dan maf'ul mutlaq yang terkandung dalam soal. Yang ketiga, latihan qiraah, yaitu latihan membaca teliti guna mendapatkan kebenaran kalimat dan identifikasi objek. Dan yang terakhir, latihan kitabah. Latihan kitabah ini yaitu mengidentifikasi maf'ul mutlaq juga maf'ul bih, pilihan ganda yakni memilih kalimat yang sesuai, menyusun kalimat, mengikrarkan kata yang bergaris bawah, dan cara memasukkan maf'ul mutlaq. Berdasarkan dari pengamatan tadi itu, yang pertama, tujuan haro istima, yaitu siswa mampu mengidentifikasi maf'ul bih dan maf'ul mutlaq secara cerita atau narasi sesuai dengan tahapan latihan soal muharrar istima. Terus yang kedua, tujuan yang kedua yaitu muharrar kalam. Jika dilihat dari tujuan, yakni siswa mampu membuat dan menyampaikan percakapan singkat dan presentasi yang menggunakan maf'ul bih dan maf'ul mutlaq dengan
Lanjut ke maharah kitabah yang tujuannya terdapat siswa mampu menulis dialog sederhana antara dua tokoh yang mengandung maf'ul bih dan maf'ul mutlak dengan menggunakan struktur kalimat yang benar dan konteks. Masuk pada pembahasan tujuan terakhir, yaitu siswa menggunakan kosakata yang baru sering berhubungan dengan maf'ul bih dan maf'ul mutlak dalam kalimat yang bermakna baik tulisan maupun tulisan. Menurut penelitian kami mencakup seluruh latihan yang disajikan yang sering memakai mufradat dan dalam latihan tersebut maka akan mengasah kemampuan siswa dalam mengingat makna guna mempermudah penggunaannya. Yang ketiga, kesesuaian muatan soal dan materi. Dalam buku ini terdapat 4 keterampilan. Yang pertama, keterampilan mendengar yaitu maharah istima. Yang kedua, keterampilan berbicara yaitu maharah kalam. Dan yang ketiga, keterampilan membaca yaitu maharah al-qiraah. Dan yang terakhir yaitu keterampilan menulis yaitu maharah kitabah. Yang pertama, maharah istima. Maharah istima ini dari tinjau muatan keterampilan mendengar terdapat beberapa soal yang kurang tepat jika dijadikan secara langsung untuk maharah istima. Ini terlihat pada latihan keempat yaitu mengidentifikasi maf'ul bih dan latihan kelima yaitu mengidentifikasi maf'ul mutlak. Karena soal mengidentifikasi maf'ul bih dan maf'ul mutlak ini itu dia lebih cocok di maharah qiraah karena dia butuh pemahaman dan tidak cocok untuk di maharah istima. Karena di istima itu berfokus kepada mendengar aja, sedangkan soal yang diterapkan di sini adalah lebih mengarah ke maharah qiraah tersebut. Contohnya seperti ini. Mengidentifikasi maf'ul mutlak berikut. Nah, di sini disuruh mengidentifikasi dari kalimat di sini disuruh mengidentifikasi maf'ul mutlak. Dan ini harus membaca dulu kayak gimana visualnya. Kalau kita tidak membaca, maka akan lebih sulit untuk menangkapnya. Kemudian di latihan pertama dan kedua dan latihan ketiga dinyatakan adanya kesesuaian antara muatan soal dengan materi. Ini terlihat dari soal dan jawaban yang berkaitan dengan tema. Yang kedua, keterampilan berbicara atau maharah kalam ditinjau dari muatan materi keterampilan berbicara. Terdapat beberapa soal yang kurang tepat jika diterapkan secara langsung untuk maharah kalam, yaitu terdapat pada latihan kedua yaitu soal benar salah, latihan keempat mengidentifikasi maf'ul bih, dan latihan yang kelima membedakan jenis-jenis maf'ul mutlak.